Assalamualaikum ya Rijal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kauni wal jannah abil babul wal qasim. Rabbana tabayyana wa bayna qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddidil lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamin bil khairi ya karim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan ilmunya, dengan kudratnya, dengan iradahnya. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita adalah terus untuk wihdah pada Allah, untuk meleburkan keberadaan diri kita kepada wujudnya Allah, dan juga sekaligus kita melaksanakan apa-apa yang sudah disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum mulai kajian kita, marilah kita sama-sama membacakan suratul Fatihah, terkhusus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para aulia Allah, para ulama, para sholihin, para siddiqin, wabil khusus kepada guru agung pengasahabah Syekh Ahmad Sohibul Wafatihul Arifin dan seluruh ahli silsilah. Semoga pada kesempatan ini kita diperjalankan dohir dan batin jasmani rohani kita dalam rangka bagaimana kita terus mengenali Allah dengan sebenarnya. Marilah kita bacakan suratul Fatihah ala hadiyah la kulli nabiyyin shalihin ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pengajian ini dengan perjalanan rohani. Ya, Abah minta pada semua simpan dulu rokoknya, ya. Kemudian kosongkan pikiran kita
ya, pejamkan mata bapak-bapak mulai sekarang, biar mata dohir tidak terpengaruh dengan penglihatan apapun. Ya, ikuti saya, marilah kita sama-sama ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hati, Bapak ucapkan saja dengan hati, ya, mata tetap terpejam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati tancapkan asma Allah yang agung, Rahman dan Rahim. Kemudian dalam hati ikutilah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pada saat kita mengatakan aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, rasakan adalah nafas yang keluar masuk. Pada saat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rasakan cahayanya adalah meliputi tubuh kita dalam hati. Kemudian terus pejamkan matanya, dikatakan la taraktana ya ilahana. Jangan biarkan kami berjalan sendirian ya Allah. La taraktana ya ilahana. Jangan biarkan kami melangkah sendirian. La taraktana ya ilahana. Jangan tinggalkan kami berjalan sendiri ya Allah, karena kami butuh Engkau. Kemudian mari ikuti apa dengan hati. Kalian cukup dengan hati, terus pejamkan mata. Rasakan kehadiran baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Syafaatkan kami ya Rasulullah. Bacakan dalam hati istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni salah dan hilaf kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. La ilaha illa anta, tidak Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Akulah yang kotor, akulah yang mendolimi diri sendiri. Ya Allah, Engkau sudah sayang pada kami, namun kami zalim pada diri sendiri ya Allah. Istighfar lagi. Astaghfirullahaladzim. Rasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukurilah tubuh kalian. Syukurilah segala nikmat yang telah dilimpahkan pada diri kalian. Katakan dalam hati saat ini, aku sadar ya Allah, ternyata begitu banyak anugerah yang Engkau berikan pada kami. Mata kami, telinga kami, mulut kami, hidung kami, tubuh kami, hati kami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan maafkan jika selama ini ya Allah kami tidak memaksimalkan anugerah yang Engkau telah berikan saat ini. Saat ini kami sadar, aku sadar, bahwa Engkau telah ciptakan aku begitu istimewa. Ya Allah, hari ini aku sadar, katakan dalam hati, aku sadar ya Allah, bahwa rezeki yang terbesar yang telah Engkau berikan adalah hidup, melihat, mendengar, bicara, dan wujud sebagai manusia, tapi tidak pernah merasakan kehadiran Engkau dalam wujud ini. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku percaya bahwa ada magnet yang kuat dalam diriku. Ada cinta di dalam diriku. Ada kekuatan di dalam diriku. Ada keistimewaan dalam diriku. Ada keberlimpahan dalam diriku. Ada kesabaran di dalam diriku. Ada harapan dalam diriku padamu ya Allah. Ada diri yang baik di dalam diriku ya Allah. Dan itu semua adalah anugerah darimu. Kemudian Bapak tarik nafas dari hidung, tarik ke atas, terus tarik, tahan, kemudian buang perlahan. Allah, tarik lagi, masuk ke dalam, tahan, buanglah. Allah, tarik lagi, masuk ke dalam, kemudian buang. Allah. Marilah mulai berdamai dengan diri sendiri. Aku memaafkan diriku. Aku mencintai diriku. Aku memaklumi dan aku memahami diriku. Wahai diri,
aku tersadar saat ini bahwa aku adalah makhluk istimewa. Ada kebaikan, ada magnet, ada kekuatan pada diriku. Aku terprogram dengan kata-kata yang baik. Dan aku menerima program ini. Tarik nafas lagi. Kemudian buang. Allah. Sampai dalam penuh. Buang pelan-pelan. Kemudian rasakan kedamaian. Senyumlah tadi semua. Karena orang bahagia itu cirinya senyum. Ya. Anda layak bahagia. Semua orang layak bahagia. Ya. Tapi tidak mengerti cara bahagia. Ya. Tarik nafas, kemudian ya buang. Allah. Berdamailah dengan diri kalian, dengan situasi dan kondisi yang sedang kalian alami. Semuanya indah, semuanya baik. Kalau Allah telah memberikan sesuatu pada diri kalian, sepahit apapun itu adalah baik. Ya. Kemudian katakan, aku berdamai dengan prinsipku yang lalu. Aku memilih layak menjadi orang yang kaya. Katakan, jangan pernah lagi merasa miskin. Aku memilih layak menjadi orang kaya, ya Allah. Aku memilih layak dicintai dan mencintai, ya Allah. Layak menerima anugerah rizkimu yang luas. Dan tubuhku menjadi magnet daripada rizkimu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Katakan dalam hati, Alhamdulillah. 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 Narik nafas terakhir. Buang lagi. Allah. Tarik nafas. Naik pelan-pelan ke atas. Tarik. Sampai penuh. Tahan. Kemudian buang sedikit-sedikit. Allah. Bukakan mata kalian. Alhamdulillah, katakanlah dengan lisan sekarang, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Itu terapi rohani. Ya. Untuk memberikan penyadaran tentang betapa dekatnya. Dan itu perlu dilatih, ya. Karena pada dasarnya hidup itu tentang apa yang kau sangkakan dan tentang apa yang kau katakan. Maka tumbuhkan rasa-rasa seperti tadi, biasakan. Dalam diriku adalah penuh dengan diliputi kebaikan. Sering biasakan, aku pantas untuk mendapatkan nikmat-Mu ya Allah. Terus begitu, ya. Nanti biasakan kita setiap sebelum acara pengajian kita adalah penyadaran diri dulu dari semua, ya. Tidak apa-apa kalau belum bisa merasakan apa-apa, ya. Pada malam hari ini insya Allah Abah akan menjawab dari pertanyaan beberapa teman tentang makna adalah wahdatul syuhud atau wahdatul syuhud dan wahdatul wujud, ya. Perlu Bapak pahami
Sesungguhnya pemahaman tauhid kita ini apakah di wahdatul syuhud atau di wahdatul wujud. Karena dari orang yang bertanya ini ada dua kelompok yang bertikai, bukan bertikai, bahasanya adalah berbeda pandangan. Ya, sekelompok mengatakan bahwa yang paling pas itu dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah wahdatus syuhud. Tapi kelompok yang kedua mengatakan adalah wahdatul wujud. Nah, Abah ingin jelaskan, ya barangkali karena banyak muncul sekarang di TikTok ya tentang dua kelompok ini, ya. Yang satu mengatakan yang benar adalah wahdatus syuhud, yang satu mengatakan wahdatul wujud. Tadi semua, kalau menurut Abah dua-duanya benar, tergantung kita pada level mana. Karena kalau kita melihat diri kita secara syariat, katakanlah yang ada itu adalah kita. Dan kalaupun tubuh ini melaksanakan sholat, maka secara syariat yang melaksanakan sholat itu adalah kita. Tetapi secara hakikat, sesungguhnya kita tidak ada. Yang ada ini semuanya hanya Muhammad. Maka yang sholat pun dalam pandangan hakikat hanya Muhammad. Paham itu? Secara ma'rifat, sesungguhnya diri kita, bahkan Muhammad pun tidak ada. Yang ada hanya Allah. Yang sholat pun hanya Allah. Nah ini yang harus Bapak pahami. Sebetulnya ya jangan pusing dengan wahdatul wujud atau wahdatul syuhud. Kalau wahdatul wujud, pokok tolak yang dilihatnya itu kepada wujudnya makhluk. Nah, sementara maka dalam wahdatul wujud tidak ada yang lain. Jadi yang wahdatul wujud itu siapa? Allah lah. Maka jangan diartikan bertemu dengan Allah itu adalah bertemunya Bapa dengan Allah. Maka dalam pemaknaan wahdatul wujud yang disebutkan orang yang wusul, yang sudah liqo dengan Allah, yang sudah bertemu dengan Allah, berarti orang yang sudah hilang keberadaan wujud majazinya, lebur pada wujud hakiki Allah. Maka sesungguhnya dua-duanya menurut Abah nggak salah. Maka dalam pengertian ihsan tadi, al-ihsan anta budallahu ka'annaka taroh, ini adalah termasuk kelompok wahdatul wujud. Dia beribadah pada Allah dan dia menyaksikan. Nah, tetapi kalau bahasa menyaksikan bukan berarti ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Maka kalau orang sudah sampai kepada wahdatul wujud, sudah tidak ada lagi kata iman. Iman kepada siapa? Tidak ada lagi kata takwa. Takwa kepada siapa? Sudah tidak ada lagi kata yakin. Kalau ada yakin, ada yang yakin, ada yang diyakini.
Maka bagi wahdatul wujud sudah hilanglah dirinya. Itulah anta'budallahu ka'annaka tarah. Tapi kelompok yang kedua ini sebetulnya adalah kalau wahdatul wujud sudah lebur pada zat Allah. Ibaratkan Abah buat perumpamaan kapas tajali pada benang, benang tajali pada kain, kain tajali pada baju. Yang disebutkan sampai bukan berarti bertemunya baju dengan kapas, tapi hilangnya baju melebur kepada kain, dan hilangnya kain melebur kepada benang, dan hilangnya benang kembali asalnya kapas kembali kepada itu wahdatul wujud. Ya. Jadi jangan ketukar. Jadi sebetulnya harusnya kalau Abah ada wasitnya itu nggak usah diributkan. Pandangan Pak Anu itu udah sampai di situ, sudah baqo billah. Tapi kalau pandangan yang wahdatus syuhud baru sampai kepada fana billah, belum baqo billah. Itulah sebetulnya kalau dalam istilah tahapan ilmu tasawuf, kalau dibilang katakan zat, sifat, asma, af'al. Af'al itu syariat, asma itu tariqat, kemudian sifat itu hakikat, dan zat itu ma'rifat. Maka yang disebut wahdatul wujud adalah sudah lebur tadi. Af'al lebur pada asma, asma lebur pada sifat, sifat lebur pada zat. Karena pada dasarnya semuanya adalah hanya zat. Maka nanti Bapak akan jelaskan. Maka tadi kalau dalam wahdatus syuhud, syuhudul wahdah fil kasyrah, jadi tumpuannya kepada menyaksikannya, bukan kepada wujudnya. Dalam wahdatul wujud, kalau Bapak melihat gunung, secara hakikat gunung itu tidak ada tadi, karena yang ada hanya Allah. Tapi di dalam wahdatus syuhud, gunung itu ada tadi. Gunung itu ada, tapi aku menyaksikan Allah lewat gunung itu. Pahami? Sebetulnya nggak ada masalah. Yang satu melihatnya sifat, yang satu melihatnya zat. Tuh. Yang satu sampai pada fana billah, yang satu sudah lebur pada baqo billah. Yang satu level hakikat, yang satu level ma'rifat. Tadi semua. Sebetulnya nggak ada masalah, ya. Atau dalam bahasa ihsan, yang satu sampai pada anta'budallahu ka'annaka tarah, yang satu lagi sampai baru fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ya. Jadi nggak usah ribut tentang wahdatul wujud dan wahdatus syuhud tadi semua. Dan dua-duanya adalah, maka tadi ada syuhudul wahdah fil kasyrah, itu wahdatus syuhud. Syuhudul kasyrah fil wahdah, penyaksian. Maka Bapak pernah jelaskan tentang melihat dengan mata dohir disebut ro'a, melihat dengan hati disebut nadoro, melihat dengan mata hati disebut basirah, melihat dengan penglihatan syir adalah absor. Tuh.
Jadi sebetulnya kalau menurut Abah, kalau yang tadi debat itu paham, ya sebetulnya jelas, hanya tergantung. Seseorang disebut sholat secara syariat hamba, tuh, dia yang sholat. Nah kemudian yang kedua, mungkin ini kaitannya dengan ketertiban juga. Kalau wihdatul syuhud itu sebetulnya makhluk dalil adanya Allah. Muhammad dalil adanya Allah. Tapi kalau wihdatul wujud, Allah dalil adanya Muhammad. Tadi. Karena nanti ada begini nanti. Kalau seandainya makhluk jadi dalil adanya Allah, pada saat nanti nggak ada lagi makhluk, jangan-jangan Bapak nggak beriman lagi Allah itu ada. Karena pada dasarnya ada tidak adanya makhluk, Allah itu tetap ada. Makanya dia ada sebelum ada istilah ada, dan sebelum ada kata istilah tidak ada. Allah itu ada tadi. Nah itulah maka perbedaan antara wujud dan tidak wujud. Wujudnya kita, adanya kita tidak sama dengan adanya Allah tadi. Karena adanya kita diawali dengan tidak ada. Adanya kita ada awalnya. Adanya kita ada akhirnya. Itulah maka yang disebutkan wujud itu, wujud Allah yang mutlak itu syaratnya 5 sifat salbiyah. Berarti Allah itu wajib qadim. Allah itu syaratnya wujud itu yang pertama qadim, yang kedua baqa, yang ketiga qiyamu binafsihi, yang keempat mu'alafatul hawadis, yang kelima wahdaniyah. Itu syaratnya wujud. Maka wujudnya Bapak ada, wujudnya gunung, wujudnya laut, itu ada pada ruang dan waktu. Tadi. Sementara Allah sudah ada sebelum ada ruang dan waktu. Maka segala sesuatu yang ada pada ruang dan waktu wajib kiamat, wajib hancur tadi semua. Karena ada awal, ada akhir. Adapun sekarang yang harus Bapak pahami, ya, adanya yang akhir ini sebetulnya untuk mendohirkan yang awal. Jadi kalau Bapak ingin melihat yang awal, cukup lihat yang akhir. Kalau Bapak ingin, dohirnya segala apa yang dohir ini sesungguhnya adalah untuk menyatakan yang batin. Tuh. Berarti untuk melihat yang batin, lihat yang dohir dari semua. Maka apa umpamakan seperti gula. Gula itu hakikatnya manis. Jadi gula itu tidak ada, yang ada hanya manis. Tapi untuk supaya gula itu adalah bisa disaksikan manis itu, maka manis mentajalikan dirinya menjadi gula. Makanya dari air manis, air tebu jadi gula pasir. Dari manis air nau jadilah gula beureum. Tina asin cair laut jadi uyah. Garam dari air biasa kemudian menjadi es batu. Nah, ada batin, ada dohir. Nah inilah. Maka wihdatul wujud, wihdatul syuhud itu tentang ini. Kalau wihdatul syuhud yang dilihat adalah es batu. Es batu dalil adanya air. Hanya penyaksian, membuktikan penyaksian kepada es batu untuk menyatakan wujudnya air. Nah, kalau wihdatul wujud
es batu itu adalah belakangan. Mana yang kodim? Air dulu pak es batu dulu? Air dulu. Maka tadi kata apa? Sebetulnya nggak usah ribut antara wahdatul syuhud dengan wahdatul wujud. Hanya tentang zat dan sifat tadi semua. Ya. Karena maka nanti kita akan praktekkan, terapkan pada diri tadi semua. Ya. Bagaimana hadirnya dia di dalam diri, betapa nyatanya dia dalam diri kita. Jangan sampai Allah anu goib sampai tunging-tungingan, sampai jidat hidung. Ari Allah nungges dohir. Pada tadi kan, setiap yang dohir teh tadinya yang batin. Tadi. Padahal setiap yang akhir ini adalah yang awal tadi. Maka kalau tidak paham begitu tadi, maka Bapak akan bingung sendiri, ya. Jadi pahami ya. Jadi wahdatul syuhud itu hanya melihat tadi Allah sudah ada sebelum ada ruang dan waktu tadi semua. Maka Abah pernah jelaskan tentang hakikat Nur Muhammad. Nah, hakikat Allah itu nur. Maka dalam Al-Quran apa? Allahu nurus samawati wal ard. Nur itu cahaya. Cahaya itu energi. Tadi. Energi itu akan berubah menjadi materi. Berarti laut itu adalah materi. Gunung materi. Manusia materi. Pohon materi. Tanah materi. Berarti segala yang materi yang dilihat ini, mobil ke, awewe ke, lelaki ke, sesungguhnya dia itu materi itu berasal dari wujudnya energi. Sementara energi itu berasal dari cahaya. Cahaya itu berasal dari Allah. Berarti segala yang mawujud ini, paham? Sebenarnya tidak ada. Maka tadi ada istilah wahdatul wujud, wahdatul syuhud, tergantung Bapak melihatnya. Tadi. Jadi kan somat, anu dohir di alam dunia ieu nu urang hayang sagala hayang sawah. Sebetulnya sawah itu tidak ada karena dia materi itu berasal dari energi itu berasal dari cahaya itu yaitu Allah. Makanya katakan la maujuda illallah. Nah, inilah yang aneh manusia. Allah yang goib di teangan tadi. Allah yang sudah terjadi menjadi seluruh isi alam ini justru dibiarkan. Maka tadi kata Abah, sebelum kita menyayangi orang lain, maka kenapa nanti Abah setiap pengajian kita akan mulai seperti tadi, penyadaran kepada roh. Ya, karena nanti itu di penghujungnya kita ini benar-benar bisa merasakan hadirnya Allah itu, bahkan bukan mencari-cari Allah tadi. Maka Abah, tujuan hidup manusia adalah sadar dan merasakan nyatanya hidup itu, itulah. Jadi kawan, tujuan hidup adalah sadar dan merasakan nyatanya hidup itu sendiri. Pahami ya? Nah makanya ada istilah kafir
ada istilah iman. Orang kafir itu orang yang tidak mampu merasakan kehadiran wujudnya Allah. Padahal kalau kita urai tadi apa? Segala apa materi ini berasal dari, segala yang materi ini berasal dari energi. Dan segala energi itu berasal dari cahaya. Cahaya siapa? Nur Muhammad. Nah, disebut nur pada saat sudah berubah jadi materi, ini disebut Muhammad. Tuh. Sementara Muhammad itu adalah nur. Dan nur itu berasal dari kosong. Maka sesungguhnya segala isi alam ini tadi, maka aneh materi mudah-mudahan materi anu yang tidak ada mengejar yang tidak ada, yang kosong mencari yang kosong. Tadi semua kan hakikat diri kita ini adalah kembali semua yang wujud ini dari cahaya tadinya. Maka Bapak sudah paham, segala apa yang ada ini semuanya berasal dari Nur Muhammad. Maka apa? Anu jadi segala perkara teh, anu ngajadikeun segala perkara itu yang menjadi, yang menjadikan sesuatu itu yang menjadi sesuatu. Ngerti ya maksudnya? Udah paham sekarang? Karena Allah itu nur. Nur itu cahaya. Makanya ya pada saat Allahu Akbar, Allah kalau sok atil ke jelema teu ningali Allah nu jatana teh. Pada saat tidak ada cahaya, ada nggak bayangan? Tidak ada. Maka seluruh isi alam ini adalah sebetulnya adalah cek Allah ikut Allah siap. Bahkan apalagi kalau kita lihat nanti diri kita sendiri, betapa indahnya Bapak bisa menggunakan baju, bisa mandi, bisa jalan sampai ke sini. Merasakan enggak? Merasakan enggak wahwa mahakum aina kuntum? Merasakan siapa yang menjalankan Bapak dari rumah ke sini? Siapa yang berjalan? Oh, jasad Kang Somad. Jasad Kang Somad siapa yang menggerakkan? Hati Kang Somad. Siapa yang menggerakkan hati Kang Somad? Ruh Kang Somad. Siapa yang menggerakkan ruh Kang Somad? Nur Muhammad. Berarti sementara yang menggerakkan Nur Muhammad adalah Nurullah. Maka apa tadi semua? Ayo belajar. Belajar merasakan kehadiran wujud Allah. Tadi semua ulah neangan anu goib. Maka tadi Allah itu wujud. Dan anehnya tak. Ari jelema teu sadar mah keueuh anu ditengah di dulu. Nanti lain Allah. Tadi. Apalagi pusing urusan materi. Materi pusing sama materi. Makanya tadi selama Bapak masih berwujud materi dohir semacam begini, itulah kemarin kenapa kita harus kurban. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah perintahkan walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tadi semua. Maka kata Allah juga dalikum khairul lakum dan wa asyadda tasbita. Jadi
Maka nanti Bapak akan paham. Sesungguhnya sorga itu adalah Bapak yang menciptakan. Kalau Bapak nggak menciptakan sorga sekarang, Bapak tidak akan ada sorga di sana. Wallah. Di level sorga mana yang Bapak mau buat? Level syariat, Jannatul Ma'wa. Naik lagi level Jannatul Naim. Naik lagi level Jannatul Firdaus. Atau level Jannatul Qur. Kalau Bapak di alam dunia ini bertemu dengan Allah, itu seolah-olah bertemu. Seolah-olah. Karena dengan Allah itu tidak ada kata bertemu. Karena tadi istilah dengan Allah bertemu itu salah tadi. Karena Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Sementara Bapak ada pada ruang dan waktu. Yang disebut bertemu itu hilangnya esensi wujud Bapak, nyatalah wujud Allah. Itulah sampai hilangnya baju, sampailah si Badu menyadari yang nyata, yang wujud hanyalah kapas belaka dan semua. Nah inilah yang harus Bapak pahami ya. Maka kalau Bapak sudah memahami begitu, maka ada istilah kafir, ada istilah iman. Yang iman itu yang terbuka, yang kafir itu yang tertutup. Tertutup dari apa? Melihat Dia yang lebih wujud dari segala yang diwujud. Masa Bapak begini tangan di cermin, mana yang lebih wujud, di depan cermin atau bayangan di cermin? Adakah bayangan di cermin kalau Bapak nggak berada di depan cermin? Nggak ada. Berarti kalau begitu wahdatul wujud adalah yang tertinggi. Baru kalau Bapak hanya melihat yang di cermin, cukup melihat bayangan cermin untuk melihat yang di depan cermin, itu namanya wahdatus syuhud. Bapak menyaksikan bayangannya, tapi Bapak tembus pandangan Bapak kepada yang di sebalik yang disaksikan. Itu wahdatus syuhud. Dan harusnya kalau menurut Abah kita ini sampai kepada wahdatul wujud. Itulah kenapa Allah itu punya sifat laisa kamitslihi. Apa artinya laisa kamitslihi? Tidak ada perumpamaan, tidak ada yang bisa diumpamakan dengan Allah. Laisa kamitslihi, beda. Maka itulah kenapa Allah itu mukhalafatul lil, sifatnya berseberangan dengan sifat makhluk. Allah disebut laisa kamitslihi karena memang tidak ada yang selain Allah. Mau dibandingkan dengan apa Allah? Mau disandingkan dengan apa Allah? Maka kalau sudah di situ berarti yang benar wahdatul wujud. Karena sesungguhnya satu-satunya yang wahdatul wujud itu hanya Allah. Adapun bayangan di cermin itu pada saat ada wujud, maka dikatakan wujud di depan cermin dan wujud di dalam cermin. Wujud di dalam cermin disebut wujud majazi. Wujud di luar cermin adalah wujud hakiki. Nah, wujud majazi itu boleh disebut sifat karena dia ada dari sifat yang ada di depan cermin. Dia tidak punya sifat sendiri. Wahdatul syuhud menyaksikan yang di cerminnya, wahdatul wujud menyaksikan yang di sebalik di depan cerminnya. Nah, semua ya paham. Itulah yang Bapak pahami. Nah, nanti tinggal Bapak rasakan kepada diri kita sendiri ya. Jangan sampai kita menjadi orang kafir. Orang kafir itu orang yang tertutup menyaksikan kehadiran Allah. Tidak merasakan hidupnya itu adalah hayatnya Allah. Tidak merasakan
tadi semua. Bagaimana? Karena hayatnya Allah lah. Dia timbul melihat, dia timbul mendengar, dia timbul bicara. Itulah yang harusnya Bapak syukuri dulu, nikmatul ijad. Maka tidak akan pernah alam dunia ini mau sujud kepada orang yang sujud kepada alam dunia ini sebelum dia sujud kepada dirinya sendiri, menyaksikan ketidakadaan dirinya sendiri. Nah, ini yang harus Bapak pahami, ya. Jadi kalau seandainya kita sudah memandang, kan tadi segala yang dari luar dari diri kita ini tidak ada. Kalau Bapak anggap ada, itulah yang Bapak akan lelah dan semua, ya. Maka kata apa? Sampai wihidatul syuhud itu belum selesai, butuh satu tahap lagi ke wihidatul wujud. Karena masih ada yang menyaksikan dan yang disaksikan. Nah, maka tadi kalau orang sampai wihidatul wujud itu sudah tidak ada kata iman, sudah tidak ada kata takwa, tidak ada kata yakin, sudah tidak ada kata sampai. Karena pada dasarnya segala apa yang nyata ini adalah hanya pada dasarnya adalah tidak ada, tapi tajalli min tajaliyatillah dari semua, ya. Jadi semua yang bentuk materi, tanah, batu, laut, manusia dan makhluk-makhluk yang lain adalah energi. Kayak lagi tadi. Dan sesungguhnya energi itu nur itu cahaya. Pada saat sudah menjadi materi maka disebut Muhammad. Jadi Muhammad itu adalah segala sesuatu yang sudah berwujud materi, semua Muhammad pada dasarnya. Dari semua, ya. Sama kayak tubuh kita pun berlambang Muhammad. Kepala kita mim, dada kita ha, udara kita mim, kaki kita dal. Tapi ruh kita pun adalah bernama Muhammad. Nah, tadi maka pahami, ya. Tadi semua. Berarti pada saat melihat maujud, segala yang maujud dialah Allah. Tapi tidak boleh dikatakan ini hakikat Allah itu dibagi apa? Zat, sifat, asma, af'al. Tapi semua. Maka pada saat kita bicara Allah itu berarti 4 perkara. Pada kita disebut insan, zat, sifat, asma, af'al. Tapi semua. Ya, itu semua. Makanya pada saat melihat dengan mata ini ro'ah disebutnya. Pada saat melihat dengan mata hati nadhar namanya. Melihat dengan secara hakikat adalah basyirah, melihat secara makrifat adalah absar. Jadi tergantung. Jadi bolehlah silakan dua-duanya, mau sudut boleh tadi, yang penting Bapak pahami, ya. Jadi nah setelah Bapak mengerti bahwa segala yang mawjud itu siapa? Makanya la mawjudain Allah, kan tadi segala yang dohir itu adalah yang baik, segala yang akhir itu adalah yang awal. Siapa awalnya? Allah. Akhir, dohir, batin. Aku Allah, dia Allah. Terus anak la ilaha illahu huwa Allah. La ilaha illallah itu Allah. La ilaha illahu juga Allah. La ilaha illa anta juga. La ilaha illa anak. Nah itulah syuhudul kasyrah bil wahdah. Tetapi pada dasarnya adalah wihdatul syuhud itu adalah wihdatul wujud. Pada saat sudah tidak ada istilah saksi dan menyaksikan dari semua. Nah kalau udah begitu berarti ayo aplikasikan dalam hidup. Pertama sayangi diri kita sendiri. Tuh tadi yang Abah bangun tadi, sayangi diri kita sendiri. Selalulah sangka diri kita yang Abah bilang tadi, ya Allah pantas diriku ini jadi orang kaya. Ya Allah pantas diriku ini menjadi orang mulia. Kenapa? Karena siapa diri kita itu? Maka apa? Orang yang menghinakan dirinya itu sama dengan menghinakan Allah. Orang yang menghina orang lain sama dengan menghina. Orang yang menolong orang lain sama dengan menolong. Orang yang menolong
sama dengan menolong Allah. Tadi. Kalau Bapak nipu orang lain, sama dengan nipu Allah. Bapak menyakiti orang lain, sama dengan menyakiti. Itulah kenapa kisah Nabi Musa ini menjelaskan kepada kita, kata Allah kepada Musa, ya Musa, aku nggak bangga dengan sholatmu, dengan dzikirmu. Maka Allah lebih menyayangi si Baroh, orang yang kata orang disebut syirik, tapi Baroh mencintai Allah dalam wujud yang nyata. Musa geli, Nabi Musa mah nyembah Allah yang goib, Baroh mah justru memuliakan Allah yang eta. Dan itulah yang diminta oleh Allah di penghujungnya. Sehebat kan nong Bapak sholat dan jebleh karena dzikir, selama tidak berbuat kepada manusia, menyakiti manusia, menghina manusia, iri dengki dengan manusia, maka mustahil Bapak akan merasakan kehadirannya. Muhammadkan dirimu. Bagaimana Nabi Muhammad itu pemaaf, Muhammad itu penyayang, Muhammad itu adalah bagaimana dalam ibadahnya kepada Allah dan lain sebagainya. Muhammadkan tubuh ini dengan syariat, kemudian leburkan pada afal Allah tadi semua. Ya, maka pada saat Bapak melihat burung, anak burung jatuh, itu Bapak pelihara, rawat, kemudian dijual, atau Bapak pelihara, rawat sama dengan melihat Allah, kemudian Bapak lepaskan. Karena pada dasarnya Bapak merawat burung itu, Bapak sedang merawat Allah. Paham itu? Maka kembalikan pada hakikatnya, biarkan burung itu terbang kepada asalnya. Pada saat Bapak melihat sungai, pada saat Bapak sudah mengenal bahwa sesungguhnya sungai, gunung, laut, pohon, jalanan, semuanya la maujuda illallah. Berarti pada saat Bapak merusak sungai, yang Bapak rusak siapa? Pada saat Bapak merusak gunung, yang Bapak rusak siapa? Nah, itu dari semua. Maka pada saat Bapak mencuri, Bapak sedang menjauhkan dari Allah. Pada dasarnya. Pada saat Bapak menolong, Bapak telah berbuat yadullah taqwa ini. Nanti setelah Bapak merasakan itu, bisa berjalan aja, Bapak tidak akan mikir mercy, cukup merasakan nikmat, ya Allah. Ternyata berjalan ini indah, tidak semua kaki bisa berjalan. Saya melihat tetangga saya, ada kaki tidak bisa berjalan. Semua akan terasakan indahnya. Melihat, Masya Allah, semua yang nyata hanya Engkau, ya Allah. Tapi kalau yang Bapak lihat adalah hanya makhluk, materi, berarti dia tidak ada. Maka semua yang Bapak pandang, itulah kenapa disinilah amaliyah yang Bapak ajarkan adalah menutup 7 lubang di kepala. Itulah sumber bencana semuanya. Tutup penglihatanmu. Kenapa Allah kasih 5 jari? Masing-masing 5. Karena 5 ini pas menutup 7 lubang yang ada di kepala. Inilah sumber ketidakbahagiaan bagi orang-orang yang belum paham. Tak semua. Ya. Sehingga kita menjadi makhluk yang khoyal dari semua. Ya. Makhluk yang penuh hanya lamunan dari semua. Manusia yang digoncang-gancing manusia. Yang dia takutinnya manusia. Bagaimana? Ya. Nah inilah, insya Allah Bapak tidak usah punya apa-apa, cukup seperti hari ini. Pulang bisa berjalan, ya Allah.
bisa melihat di padang jalan, aku melihat ya Allah jalan. Seandainya mata ini nggak bisa melihat, tangan bisa bergerak begitu. Siapa yang bergerak ini? Tapi yang dipikirinnya duit. Padahal apa artinya semua isi alam ini dibandingkan harga? Itulah kenapa Hikam mengingatkan nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Kalau Bapak tidak bersyukur pada tubuh ini dulu semua, bersyukur pada penglihatannya, bersyukur pada pendengarannya, bersyukur pada mulutnya, bersyukur pada seluruh anggota tubuh ini, pada akal, bersyukur pada urat. Ingat, tubuh kita ini tidak ada. Kan tadi Allahu nurus samawati wal, Allahu nur. Nur itu apa? Tasdid lafaz Allah. Tajalli menjadi tasdid lafaz Muhammad. Disitulah ada syahadat, saling menyaksikan tasdid lafaz Allah dengan tasdid lafaz Muhammad. Dia tajalli pada alif. Jadilah dia itu adalah pada diri kita alifnya lafaz Allah itu. Setelah tadi tasdidnya, maka begini nutup kita. Tasdidnya lafaz Allah dan tasdidnya lafaz Muhammad melebur pada alif. Apa itu alif? Alif itu adalah menjadi api di alam dunia ini, tapi menjadi darah pada tubuhmu yang akan menerangi batang tubuhmu. Karena alif itu, dari alif akan melahirkan lam awal, angin. Karena angin itu berasal dari api. Dari narun menghasilkan hawaun. Makanya kalau Bapak sedang terbakar, maka semua tertiuplah semua angin. Karena angin itu berasal dari api. Angin itu kalau alif menjadi darah kita, sehingga tubuh ini bisa hidup karena darah. Pada saat darah sudah keluar, bisa bergerak ke tangan. Berwarna apa darah? Merah. Merah di tangan ini ngangkat. Merah di kaki ini berjalan. Merah ke mata ini bisa melihat. Merah keseluruhnya. Tapi kemudian dari narun akan melahirkan hawaun lam awal. Lam awal itu akan menjadi urat pada tubuhmu. Meliputi tangan ini bisa ngangkat kena urat tangan ini, maka diputus tangan ini, tangan ini tidak akan bisa ngangkat. Kaki ini adalah bisa berjalan kena urat pada kaki. Jadi kayak robot. Manusia itu sebetulnya bergeraknya itu karena tapi urat berasal dari darah. Tapi darah dan urat dia harus ada tempat penyangga. Maka angin menciptakan air. Air itulah yang akan menjadikan tulang dan sumsum kita. Rangkanya tulang dibungkus dengan urat. Dialirkan pada urat itu darah. Tapi kalau seandainya tidak dibungkus dengan daging dan kulit, maka tubuh robot yang disebut manusia itu adalah jelek rupanya. Maka sekarang dibungkuslah dia dengan daging untuk mengokohkan tubuh itu dengan kulit untuk mempercantik. Itulah maka disebutlah pada saat tasdid dapat Allah turun menjadi tasdid dapat Muhammad, menjadi alif lafaz Allah, menjadi lam awal lafaz Allah, menjadi lam akhir lafaz Allah. Maka pada saat daging dan kulit membungkus tubuh ini, jadilah kita tanah. Itulah maka kenapa manusia itu dikatakan oleh Allah Al-Quran, khalaqal insan min sulalatin min tin. Tetapi tanah yang sempurna. Maka itulah kenapa manusia itu disebut insan kamil. Siapa insan kamil itu? Tadi si tasdid lafaz Allah yang sudah berubah jadi tasdid lafaz Muhammad, yang sudah berubah menjadi alif, menjadi lam awal, menjadi lam akhir, sekarang sudah jadi hu.
Berarti siapa tubuh kalian itu? Maka itulah yang harus kalian sadari. Dari semua. Siapa? Makanya Allah ingatkan, wa bi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri apa engkau enggak melihat? Sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyan annahu al-haq. Telah kuperlihatkan seluruh ayat-ayatku di alam dan dalam dirimu, karena pada dasarnya apa yang di luar dan di dalam diri adalah sama. Semua benda ini sama. Alif lam lam ha. Ya. Anjing pun alif lam lam ha. Babi pun alif lam lam ha. Apa yang bukan alif lam lam ha? Semua. Maka inilah yang harusnya kita bersyukur. Ya Allah, dijadikan wujud. Dan maka disebutkan manusia itu khalifah. Khalifah dari kata khalafah. Kata Allah, kalianlah yang akhir dari wujudku. Ngerti itu? Kalianlah yang akan meramaikan bumi ini. Aku yang akan meramaikan. Nah, maka karena pada dasarnya yang ternyata yang akhir itu yang awal. Ternyata yang dohir itu yang batin. Nah, tugas kita sekarang kembalikan dari karena tanah berasal dari air, kembalikan sifat tanah itu kepada air. Berarti leburkan pada dalam akhir tadi. Kemudian lam akhir, leburkan pada lam awal. Gulung balik. Kalau tadi turun tanah jurul, sekarang tarkib, gulung balik. Tanah kembalikan pada air, air kembalikan pada angin, angin kembalikan pada api kembalikan kepada Nur Muhammad, Nur Muhammad kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada kosong. Kembali lagi kata Allah, hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madkura. Kalian berasal dari satu masa yang tidak bisa disebut. Kalian berasal dari kosong. Maka kembalikan pada kosong. Itu tadi semua. Jangan tertipu dengan wujud segala makhluk ini. Karena segala yang mewujud ini adalah bentuk dia semata. Mana ada? Kalau Allah al-wujud itu yang berdiri sendirian di depan cermin, maka tajalli dia, penampakan dia itu adalah, karena mustahil ada nggak satu bayangan di depan cermin, yang di dalam cermin, yang bukan, yang berdiri di depan cermin. Mustahil. Berarti semua yang ada di cermin itu adalah yang di depan cermin. Berarti semua sifat itu adalah zat. Tadi al-insanu syirri wa syirri sifati wa sifati la ghairi. Nah, kembali lagi, begitu kalian nggak paham seperti ini, tinggal kalian sadari. Jangan jadi orang kafir tertutup. Begitu ingat lagi bukan duit, balik lagi makhluk hina. Allah Akbar. Bagaimana orang yang nggak ada kok pusing? Inilah maka kata Abah yang sudah melaksanakan sholat mi'raj, yang sudah biasa menutup. Kalau biasa ya nggak apa-apa lah. Yang belum biasa sampai sana, Gus nanti ajarkan bagaimana cara menutup. Karena pada dasarnya segala ketidakbahagiaan, segala masalah itu adalah tergantung dari apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau ucapkan, dan tarikan nafasmu itu. Maka nafas jangan sampai tidak ada. Adalah maka ajarkan tarik buat Allah itu supaya pelan-pelan menimbulkan penyadaran. Karena pada dasarnya kalau Allah sudah wujud, maka dia itu Allahu Akbar, Aji, Jabbar, Ghaniyun, Mughni, Razak. Jangan hinakan dia. Ya. Inilah manusia yang tidak paham, akhirnya dia menghinakan dirinya dari semua. Tadi semua. Ya.
Inilah sebetulnya yang menjadikan diri kita kerdil, karena kita menganggap diri kita kerdil. Maka tadi Allah bangun dari awal, aku ini orang yang istimewa, aku ini orang yang spesial. Itulah makanya aku bahkan lebih tinggi dari malaikat. Gimana duit? Saya akan dari mana duitnya? Allahu Akbar. Coba, kata apa? Kalau kalian masih terjebak dalam hal ini, berarti kalian masih benar-benar manusia wujud, yang masih wujud mutlak, makhluk semua, ya. Dan selama itu berarti kalian tidak pernah bisa menciptakan surga, karena surga itu di akhirat tidak ada. Tergantung kita bikin di dunia, di level mana kamu bikinnya. Maka orang yang tidak bertemu Allah di dunia tidak akan bertemu Allah di akhirat. Wa man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Wa dhullu sabila. Siapa yang enggak ketemu dengan Allah di dunia, siapa yang tidak bisa melihat Allah di dunia, dia tidak akan melihat Allah di akhirat. Siapa yang tidak bisa bertemu dengan Allah di dunia, dia tidak akan bertemu dengan Allah di akhirat. Itu udah dalil. Tapi siapa yang bertemu Allah di dunia, dia akan bertemu Allah di akhirat. Berarti dia sudah akan bertemu dengan surga. Kata Allah, ketemu Allah dulu baru ada surga. Ini orang sibuk ibadah cari surga. Surga itu adalah tidak ada, tergantung surga jenis apa yang kamu bikin. Setinggi apa, maksudnya ngerti itu? Ini di dunia masih neraka, gimana mau yang surga? Maka dalilnya apa? Di dunia hasanah. Nah itu. Gimana kalau sebenarnya di dunia saya? Wabil akhirati. Kan dalilnya begitu. Siapa yang merasa sengsara di dunia, maka dia akan mati lebih sengsara. Coba. Ayo. Makanya seringlah tutup semua. Kita mau bekerja kita mau berusaha bukan karena takut oleh manusia, bukan tunduk pada manusia, tapi harus tumbuhkan adalah aku adalah makhluk istimewa. Aku adalah magnet dari rizki ada di dunia ini. Akulah sumber segala sumber. Akulah. Nah, itu harus siap dalam keyakinan diri itu. Aduh, amat susah ngomongnya. Karena pada saat itu tertentu kalian akan ngomong sendiri pada saat kami sholat itu. Akulah. Beres urusan. Tapi lo mau beres sholat, akulah orang yang paling tidak punya ya Allah. Sengsara diwai. Pada aing lagi siang cek Allah teh. Mun sia anggap aing lemah, berarti siapa kajar lemahnya terus. Ayolah pahami ya, pahami. Coba, makanya ada istilah kafir, ada istilah iman. Iman itu orang yang sudah terbuka kepada yang barusan, merasakan kehadiran dengan ketidakberadaan diri. Tadi semua. Kemudian orang yang kafir adalah orang yang tertutup dari merasakan dan sadar bahwa tujuan hidup itu adalah menyadari kenyataan hidup itu sendiri. Paham? Ya. Barangkali itu sajalah apa namanya. Maka mungkin sebagai tambahan dari Abah, lihat dalam hikam. Apa kata Syaikhullah? Adharo wis ngadohirkeun Allah. Wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara. Berarti apa tuh? Wujudnya segala perkara. Laut, bumi. Tetapi dalam hakikatnya bukan Allah menciptakan adalah khalaqah kun fayakun itu. Allah menciptakan, bahwa Allah menciptakan sesuatu itu berpisah dengan diri Allah. Pahami oleh Bapak bahwa segala apa yang menjadi Allah menjadikan segala sesuatu, yang menjadi segala sesuatu itu adalah Dia yang menciptakan berarti yang menjadi laut adalah Allah, yang menjadi pohon, yang menjadi anjing,
yang jadi babi, yang jadi tetanggamu. Haruskah kita ada benci pada orang sekarang? Kau membenci orang, membenci Allah. Kau hianati orang, kau hianati Allah. Paham itu. Maka orang tidak akan paham tentang kehidupan ini. Masih, wah, aku benci kan dia beda agama. Waduh. Itu Tuhannya masih loba ada. Ya. Jadi kita nih harus benar-benar matang dalam tauhid. Kalau ingin timbul tadi dari ilmu yakin naik ke ainul, yakin naik ke hakul, yakin naik ke isbat. Isbat sampai ya Allah. Barusan abah waktu pakai jaket ini, ya Allah, abah angkat tangan ini, ya Allah. Aduh, tadi saya baru telepon sama bibi saya. Bibi itu bisa ngangkat lengan-lengan aja. Justru saya nangis, saya ngangkat tangan ini, ya Allah. Siapa yang angkat ini? Ternyata bukan tangan yang mengangkat ini, ya Allah. Akhirnya, jadi itulah kesadaran. Coba hadirkan dia itu bagaimana caranya? Dengan selalu bahwa yang nyata, yang dohir, yang wujud, baik dari wujudnya, baik dari sifatnya. Apalagi kita udah tahu apa itu 7 sifat ma'ani, apa itu 7 sifat maknawi. Kan kalau Bapak masih demikian, berarti bagaimana Bapak mau pulang ke akhirat? Ya, walaupun insya Allah kalau buat kita sudah punya guru, minimal ayah numawa, minimal. Tapi kita bisa begitu. Lamun bisa mah mawa mobil sorak, bawa batur, sing loba. Tadi atau minimal itu nggak bisa bawa orang, minimal buat sorangan nanti ngaruhkeun batur. Ngerti? Coba jadikan dirimu tadi. Maka prinsipnya jangan seperti Kurawa. Yang dicarinya Kurawa itu bukannya Krishna, yang diminta adalah pasukannya Krishna dan senjatanya Krishna. Walaupun 100 orang, Kurawa menang apa kalah? Kalah. Itu pelajaran. Kenapa disebut Pandawa? Nih Pandawa. Nah, melihat, mendengar. Makanya kita ada 4 papat, 5. Ketemu pancer naon 4 naon 5 pancer. Tutup jadikan hiji. Suhudul kasroh bil wadah. Semua. Makanya nanti kata apa? Sudah nggak ada istilah widatul syuhud dan widatul wujud. Memang sudah nggak ada kok semua. Nah itulah baru bisa merasakan Bapak menjadikan orbit Bapak menjadi Krishna dari semua. Ya. Selama Bapak masih berpikir tentang pasukannya, selama ini apakah usaha yang dipikirkan itu adalah senjata Krishna? Pada saat Bapak kerja yang dicari itu apakah senjata Krishna atau yang cari Krishnanya? Oh, nama neangan pasukannya Krishna dan senjata Krishna. Tadi lihat berpegang pada Pandawa, yang dicari Pandawa adalah Krishnanya. Cukup 5 orang, menang nggak? Menang. Tah. Paham ya? Sesungguhnya bicara tentang Pandawa, tentang Mahabharata, tentang Kurawa, tentang sama aja. Bicara tentang malaikat, bicara tentang Allah, malaikat pembagi rezeki, malaikat pencabut nyawa. Alah, paham. Makanya Allah saya bilang, jangan cari duit, cari yang punya duit. Ini usaha cari duit. Lagi Mas Nur Samsul lembur melu jadi duit. Harusnya cari yang punya duit. Tadi sebetulnya pengusaha Bahanom juga mengajarkan begitu. Dulu ada Raja Zulkarnain, kata Abah, lagi bahagia,
Dia umumkan kepada seluruh rakyatnya, wahai rakyatku, aku sedang bahagia. Silakan kau minta apa yang kau minta. Sama aja kayak Allah dalam Quran. Kata Allah tadi, mintalah padaku, pasti aku kabul. Kan begitu contohnya begitu. Kata Allah, mintalah. Ud'uni astajib lakum. Tadi semua. Maka berbondong-bondong rakyat. Ada yang minta emas, dikasih emas. Ada yang bisa minta kerjaan, dikasih kerjaan. Minta jodoh, dikasih. Datang si anak, dikasih jodoh. Datang yang nganggur, dikasih datang yang sakit, dikasih semua terbondong-bondong semua. Nah, begitu akhir dari perjalanan, raja itu nangis. Mungkin ini gambarannya Allah, cek Allah ya. Mentang-mentang kuaing ditawarkan surga, mentang-mentang kuaing ditawarkan rezeki dunia, mentang-mentang kuaing ditawarkan makhluk, mereka teperduli kaing. Padahal yang paling mulia itu dari semua makhluk itu, akulah pemiliknya. Surga ada pemiliknya. Maka yang paling mulia itu surga atau pemilik surga? Dunia seluruh isi ini ada pemiliknya. Mana yang lebih gagah? Seisi dunia ini atau pemiliknya? Pemiliknya. Dan pemiliknya gampang. Cukup syuhudul wahdatil. Cintai dia yang satu, maka seluruh makhluk ini akan mencintaimu. Tapi jangan duakan dia dalam mengingatnya. Ini kalau tapi ayah Allah B, Allah anak, Allah ini, Allah itu, Allah iya. Tadi kalau zaman dulu selalu dikaitkan dengan apa? Berhala tidak ada pemajikan, berhala anak, berhala dulur, berhala usaha, berhala kebon, berhala. Ngerti nggak? Segala apa yang menghalangi kita menuju Krishna, menuju Allah, berarti semuanya berhala. Nah, tinggal kemampuan kita, mampukah kita menghilangkan berhala itu? Kalau yang kita takutkan adalah urusan makhluk, maka makhluk itu akan menjadi gagah pada diri kita. Kalau yang Bapak takutkan urusan duit, maka duit itu akan makin sulit pada kita. Bapak kasih tahu. Kalau yang Bapak takutkan adalah urusan penyakit, maka penyakit itu akan lebih hebat pada kita. Makanya Abang nggak pernah ribut urusan penyakit. Nah, bahkan Abang nggak ada kode. Yang nanya-nanya aja. Hanya pahami, ya. Belajar, leburkan, dan semua. Ya, kalau mau sampai level itu, karena surga itu harus kita yang menciptakan sekarang. Kalau nggak menciptakan surga di sini, tadi kenapa banyak orang yang celaka? Tadi walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena semuanya ulaika kal an'am. Nah, inilah yang kenyataan manusia di akhir zaman ini lebih menyerupai binatang, karena memang sifatnya adalah lebih menyerupai sifat binatang. Semua ya. Maka seharusnya kata pengersahabat tadi, sebagaimana Raja Dzulkarnain, maka kisahkan Raja Dzulkarnain itu adalah kemudian semua rakyatnya itu hanya mencari kerjaan, jodoh, kebun, perusahaan. Sama nggak yang manusia kebanyakan? Sama. Jarang yang mencari Allah. Maka ada seorang nenek-nenek datang. Wahai nenek, ya Tuanku Raja, apa yang kau ingin minta, nenek? Aku tidak minta apa-apa, Tuanku Raja. Kamu tidak ingin emas, aku tidak mau, karena aku udah tua. Kamu tidak ingin kebun, aku udah tua, Tuanku Raja. Terus apa yang kau inginkan, nenek? Aku ingin menikah dengan engkau, wahai Tuanku Raja. Wah, ini. Akhirnya dapat apa? Dapat seluruh isi keras. Itulah kata Abah dulu. Ulah. Memang Allah dalam Al-Quran seolah Allah nyanyi, madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Jelma yang untung mau rugi. Madu untung rugi.
racun. Madu di tangan kananku, surga di kanan. Mau neraka. Selama itulah orang yang ingin surga akan ada pada neraka. Orang yang takut neraka justru akan masuk ke dalam yang lebih dalam. Takutlah, inginlah hanya pada Allah, dan takutlah hanya pada Allah. Maka seluruh makhluk ini, sebagaimana si nenek tadi, maka kata pengasabah, maka si nenek bahagia. Sama kayak kisah Raja Nabi Yusuf dan Julaikha. Akhirnya Julaikha dipisahkan kembali menjadi perawan. Kan Julaikha itu akhirnya menjadi perawan lagi dalam kisah itu. Tuh, akhirnya Julaikha-nya dapat, kerajaannya dapat. Sama kayak tadi antara Kurawa dan Pan. Yang satu Kurawa hanya yang di otaknya itu adalah apa yang dimiliki oleh Kris. Nah, sementara Pandawa cukup bagiku adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau wahai Krishna, aku wakilkan segala urusanmu pada engkau. Maka dia mendapatkan kemenangan. Seluruh isi alam ini datang membantunya. Nah, inilah kisah yang begitu banyak tentang Mahabharata, tentang Ramayana, tentang Raja Julakarnain. Tapi tetap manusia itu sampai sekarang pun yang masih mubak hayang surgana, mung narakana, hayang untungna, mung rugina. Padahal hidup itu selalu dua. Kalau ada untung ada, kalau ada miskin ada, kaya ada, kalau ada banyak ada, kalau ada sehat ada. Itulah yang harus kita terima dalam kehidupan ini. Karena segala yang dua tadi satukan oleh kita. Khairihi adalah Allah, wa syarihi juga khairihi Krishna, wa syarihi juga Krishna. Tadi untung darimu ya Rabb, rugi pun darimu ya Rabb. Aku cinta padamu, bukan pada apa yang kau berikan, tapi aku cinta kepada siapa yang sok pegang prinsip itu dalam hidup. Ya. Tadi kalau kita, karena kita ingin menciptakan mau Jannatul Ma'wa, mau Jannatul Naim, mau Jannatul Firdaus, syukur kalau di alam dunia ini kita sudah sampai kepada Jannatul Qur, berarti kita sudah sampai kepada Dia. Tadi semua itulah sudah sampai Widatul Wujud tadi semua. Ya. Kalau nggak sampai Widatul Wujud, minimal Widatul Syuhud. Itu. Jadi nggak usah ribut. Widatul Wujud dan Widatul Syuhud itu hanya cara baru sampai di sifat Widatul Syuhud. Berarti makhluk bukti adanya Allah. Semelihat apapun justru dengan melihat makhluk itulah nampaklah Allah. Maka tahikam abaha ngesnaunangkeun Allah laka kepada antanduro, lihatlah segala persoalan, segala yang wujud, segala af'al tadi. Ma yang berkaitan dengan segala yang wujud yang ada ini bil mukawana, di sebalik mukawan ternyata mukawan itu kawana, ternyata makhluk itu kholik. Makanya kenapa ada bahasa kholik, kholqok, makhluk, masjid tempat sujud, makhluk berarti tempat khol. Ada baki rata. Setiap pakai awalan mak berarti salah satunya punya makna tempat. Masjid tempat, makhluk tempat. Kirata, tapi kiratan aja pas gitu tadi semua. Ya, itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami ya buat teman siapa Kang Abbas, Kang Ardi, Mas Sugeng ya. Kalau buat Abah itulah tentang mana Widatul Wujud dan Widatul Syuhud, nggak usah diributkan tadi semua. Itu hanya cara pandang saja. Karena pada dasarnya kalau seandainya Mas Sugeng memandangnya segala apa yang nyata ini adalah makhluk, berarti Mas Sugeng memandangnya secara syariat. Secara syariat ini Abah yang ada ini adalah hamba makhluk. Tapi secara thariqat adalah bukan tadi semua ya, adalah hati asma. Inilah asma Allah. Tapi secara hakikat inilah yang disebutkan apa namanya yang disebutkan wujudullah atau sifat Allah. Tapi secara makrifat kalau dilihat maka yang nyata adalah Allah tadi semua. Jadi semuanya tergantung di level mana kita melihat. Nah itu ya.
Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pani Hasim Gus. Allah